Nah, tadi kan ada nyinggung itu Pak ya, ekonomi hijau gitu ya, Mhm, green economy. iya. Nah, bisa nggak itu lebih mendetail gitu Pak tentang green economy ini? Kualifikasi untuk ditetapkan sebagai peneliti gitu di BRIN. Ada nggak kualifikasi khususnya kayak Iya, gitu? iya, iya. Jadi Misalnya apa dengan melakukan penelitian tertentu, heeh. apa dengan kualifikasi pendidikan tertentu seperti itu? Iya, jadi kalau BRIN untuk saat ini memang syaratnya termasuk diperketat, lebih susah ini Mas, ya. Gitu Pak. Halo kawan cerita, jumpa lagi bersama kami di podcast Sekali Bah. Kali ini kita kedatangan tamu. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Senang sekali di episode kali ini kita kedatangan tamu dari BRIN. Sebelum cerita panjang lebar, mungkin sebaiknya kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Iya, nama saya Ngadi dari Pusat Riset Kependudukan ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional di bawah kedeputian. Oh, kalau dulu kedeputian, kalau sekarang UR, Organisasi Riset IPSH. Iya. Oh begitu Pak Nah, ya. Oh, ini Pak sebagai pembuka gitu Pak ya. Eh, Kira-kira BRIN itu apa sih Pak? di BRIN itu kan sebenarnya gabungan ya, gabungan dari beberapa lembaga riset. Jadi dulu ada LIPI, ada BPTP, ada LAPAN, kemudian ada apa lembaga-lembaga riset di bawah kementerian ya, Ah, katakanlah di sana ada badan riset di bawah Kemenakertran, kemudian ada BKKBN, itu kemudian menyatu menjadi di bawah satu koordinasi Badan Riset dan Inovasi Nasional oh atau berarti BRIN. dia itu gabungan dari beberapa instansi seperti itu Pak ya. Iya, iya, benar. Cuman dia khususnya yang membidangi mengenai penelitian seperti itu. Khusus penelitian. Khusus Iya. penelitian, oke. Jadi ini kan Bapak lagi ke Medan nih. Iya, iya. Dalam rangka apa itu Pak? Kita ini sekarang dalam rangka penelitian khususnya ya, pendeknya itu kepada pembangunan ekonomi hijau. Ini Ekonomi hijau. kerjasama sebenarnya antara Pusat Riset Kependudukan ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional ini dengan BPS, Badan Pusat Statistik gitu. Nah, tadi kan ada nyinggung itu Pak ya, ekonomi hijau gitu ya, Mm-mm, green mm-mm. economy. Iya, Nah, bisa nggak itu lebih mendetail gitu Pak tentang green economy ini? iya, iya. Jadi green economy itu kan ya istilahnya kalau kitanya lah ya itu kan pembangunan ekonomi hijau. Nah, Ah, hijau di sini diartikan katakanlah sebagai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya di sini pembangunan ekonomi itu tetap memberikan pertumbuhan, tapi kemudian juga menjamin kelestarian lingkungan dan itu nanti tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, akhirnya menjadi pembangunan yang lestari. Artinya ke depan nanti akan tetap bisa dinikmati oleh generasi penerus kita. Gitu. oh begitu Pak. Nah, Dan itu ada kerjasamanya juga nggak dengan BPS itu? iya, justru kita ke Medan ini sebenarnya dalam rangka untuk penelitian ekonomi hijau ini dalam rangka kerjasama antara pusat riset kependudukan ya dengan BPS itu sendiri. Oh gitu. Berarti kan Pak, ini kedepannya kan nanti BRIN ini kan ada kolaborasi atau kerjasama gitu dengan BPS ya. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira nih Pak, sejauh ini gitu, apa-apa aja tuh yang udah ada kerjasama atau kolaborasi antara BPS dengan BRIN, dan kira-kira kedepannya juga nih, prospek Iya, kerjasamanya iya, kira-kira iya, bagaimana tuh? iya. Sebenarnya kita mulai tahun kemarin ya, khususnya ini pusat riset kependudukan ini udah ada kerjasama tentang eh, apa itu dampak COVID-19 dalam perspektif sosial demografi. Itu sudah kita lakukan gitu. Itu kan kemudian ada berbagai hasil yang menunjukkan bahwa perlu ada analisis mendalam karena itu COVID-19 ini kemudian ada eksploitasi katakanlah besar-besaran terhadap sumber daya alam Ah, yang menyebabkan itu pembangunan tidak lestari. hmm. Artinya kemudian
perlu pendalaman agar kondisi pembangunan atau pembangunan ekonomi itu bisa tetap dijalankan lestari dalam prinsip pembangunan ekonomi hijau itu tadi. Nah, makanya tahun ini kita lanjutkan dengan kerjasama penelitian tentang ekonomi hijau sendiri. Sebenarnya katakanlah person-person ya, kita tentu saja juga sudah banyak melakukan kerjasama itu ya, dan terutama katakanlah kita analisis data yang kita lakukan itu juga sebagian besar menggunakan sumber data dari BPS, katakanlah Sakernas, kemudian data-data yang lain, katakanlah Supas, itu banyak sudah kita analisis itu ya, termasuk juga katakanlah karya-karya ilmiah yang kita hasilkan itu sebenarnya sebagian itu bersumber dari data-data BPS, terutama kita ini kan dari pusat riset kependudukan, jadi itu sebagian data dari BPS kita analisis untuk menghasilkan jurnal-jurnal ilmiah itu. Ke depan ya kira ya sangat terbuka kerjasama itu karena BPS ini kan pada prinsipnya menghasilkan data-data makro kondisinya. Ketika kita ingin mendalami mengapa kondisi itu terjadi, kemudian bagaimana solusinya, itu kita perlu pendalaman dengan cara ya bisa kerjasama antara BPS dengan instansi lain, termasuk juga dengan BRIN dan khususnya Pusat Riset Kependudukan. Oke. Nah, ini kembali lagi ke soal BRIN-nya nih Pak, yang instansi BRIN-nya. Nah, kan BRIN ini baru terbentuk gitu Pak ya? Iya, baru. Nah, jadi itu masih ada di pusat aja Pak ya? Sementara ini masih di pusat. Ada beberapa daerah yang sudah, termasuk Bali ini kayak sudah. Jadi ada Brida yang di daerah. Tapi memang kita masih memfokuskan dan banyak di pusat gitu, karena memang penelitian ini sifatnya seluruh Indonesia ya. Tapi kemudian kita juga memberikan kesempatan pada daerah jika ingin membentuk badan riset dan inovasi di daerah ini tetap ada naungan undang-undang peraturan yang membolehkan gitu. Oh, berarti nanti kalau misalnya dari daerah kayak gitu ingin berkoordinasi udah bisa langsung Pak ya? Cuma dia masih langsung ke pusat seperti itu mungkin ya? Iya. Jadi itu akan sangat tergantung pada daerah, ketersediaan sumber daya manusia di daerahnya, kemudian ya keinginan daerah sendiri, kebutuhan daerah sendiri. Bisa saja daerah itu tidak membentuk karena memang sudah cukup untuk kerjasama dengan katakanlah BRIN pusat atau kerjasama dengan perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang sudah ada di daerah. Di daerah seperti itu. Iya nih Pak, ini terkait kunjungannya ke Medan nih. Boleh nggak diceritakan ini? Kenapa gitu Medan atau Sumatera Utara gitu yang terpilih sebagai daerah tujuannya? Iya. Ya sebenarnya kita ini melakukan penelitian di hampir seluruh provinsi, Mas. Nah, jadi kita mengambil 34 provinsi ya, termasuk provinsi baru, katakanlah Kalimantan Utara itu juga menjadi provinsi yang kita ambil. Mengapa Medan? Ya memang kita ingin menampilkan keunikan dari provinsi-provinsi yang ada ini. Jadi katakanlah di provinsi-provinsi ini kan ada praktek-praktek ekonomi hijau yang sudah dilakukan baik itu pemerintah maupun katakanlah inisiatif masyarakat lokal. Nah, ini yang spesifik daerah yang perlu kita eksplor, itulah itu nanti yang akan kita eksplor lagi, termasuk katakanlah Sumatera Utara ini kan ada potensi dan keunikan lokal. Nah, makanya kita ingin tahu seperti apa keunikan lokal dalam kerangka ekonomi hijau itu sendiri. Oh begitu. Jadi sejauh ini Pak udah kira-kira nemu lah ya beberapa keunikan di Sumatera Utara gitu Pak ya? Iya. Jadi katakanlah Sumatera Utara ini kan atau ekonomi hijau ini kan ada beberapa sektor, katakanlah ada energi, kemudian ada pertanian, ada kehutanan, ada juga pengolahan limbah. Nah ini katakanlah di Sumatera Utara kan
yang cukup menonjol, katakanlah kehutanan, itu ada perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat. Dan ada katakanlah pertanian, ini yang sistem pertanian terintegrasi yang sudah ada di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera ini. Kemudian ada juga katakanlah yang di perkebunan. Itu kemarin yang kita kunjungi itu ada perkebunan kelapa sawit, yaitu yang sudah membentuk kompos. Kompos ini kan ya tujuannya nanti untuk mengurangi penggunaan zat-zat kimia atau pupuk kimia. Itu kan betul. Bagian dari ekonomi hijau juga. Kemudian di masyarakat juga ada katakanlah asosiasi dari petani yang sudah mendapat RSPO. Ini kan bagian juga praktek ekonomi hijau yang cukup unik dan bisa untuk dieksplor lebih lanjut. Kemudian di limbah juga ada beberapa praktek yang sudah dilakukan, termasuk energi. Energi juga ada katakanlah PLTS yang salah satunya itu diaplikasikan untuk sektor pertanian yang di Samosir itu ya. Dia bisa mengairi 65 hektar dan ini akan dikembangkan terus. Artinya yaitu beberapa yang sudah kita dapatkan dan tentu masih ada banyak lagi ya. Iya betul Pak. Nah, jadi gini Pak, kembali ke BRIN tadi itu kan dia khusus tuh menaungi mengenai penelitian seperti itu Pak ya. Iya. Nah kira-kira ada nggak Pak gitu kualifikasi untuk ditetapkan sebagai peneliti gitu di BRIN? Ada nggak kualifikasi khususnya kayak gitu? Iya. Misalnya apa dengan melakukan penelitian tertentu, apa dengan kualifikasi pendidikan tertentu seperti itu? Iya, jadi kalau BRIN untuk saat ini memang syaratnya termasuk diperketat, lebih susah ini Mas. Gitu Pak ya? Iya, jadi untuk saat ini ya, ketika kita masuk itu sudah harus S3. Oh, harus S3. Oh. Iya, karena memang kualifikasinya memang sangat ketat ini. Dan ketika masuk pun sangat ketat juga. Jadi katakanlah peneliti madya ya, itu juga harus menghasilkan setiap tahunnya itu katakanlah book chapter di international book chapter. Kemudian ada juga jurnal internasional yang itu tidak cuma Q3 tapi mesti Q2 maupun Q1 atau menengah dan atas. Nah, ini ya memang untuk saat-saat ini dan mulai sekarang ini kayaknya prasyaratnya sangat ketat. Gitu Pak ya? Iya. Dari segi pendidikan maupun dari segi jurnal yang sudah pernah diterbitkan seperti itu Pak ya? Kalau jurnal yang sudah diterbitkan ini sebenarnya khusus untuk yang sudah menduduki katakanlah peneliti madya yang jurnal internasionalnya ini ya. Tapi kalau untuk sekali masuk atau masuk pertama ini minimal kualifikasi S3. Oh gitu Pak. Jadi ini Pak untuk kondisi saat ini nih khususnya nih. Penelitian ilmiah itu, setiap penelitian ilmiah itu harus mendapat izin dari BRIN gitu Pak ya, atau semacam sertifikasi begitu? Sebenarnya kalau penelitian ini kan ya tidak ada keharusan. Artinya LIPI itu kan bukan lembaga perizinan baik untuk penelitian maupun kerjasama dalam rangka penelitian. Jadi suatu penelitian ya tetap bisa dilakukan tanpa perizinan dari BRIN karena memang itu bukan ranah kecuali untuk peneliti dari katakanlah luar negeri itu ada perizinan khusus kan untuk meneliti di Indonesia. Kalau untuk peneliti di Indonesia itu tidak perlu ada perizinan, cuman memang sekarang kita juga katakanlah menerbitkan kode etik atau clearance etik untuk peneliti kita ketika kita mau terjun ke lapangan. Jadi nanti saya kira akan diperluas ini. Jadi baik peneliti BRIN maupun luar BRIN nanti akan ada kesepakatan bahwa ke lapangan maupun terjun untuk penelitian itu perlu ada clearance atau aturan-aturan tertentu. Kita pun ke sini harus mengurus clearance itu, clearance etik. Itu bagian dari etika peneliti yang
sekarang sedang eh, diterapkan terutama di peneliti BRIN, bisa saja nanti akan meluas gitu. Oh, gitu. Kemudian kalau dari sisi penelitinya gitu, Pak, untuk Iya, kondisi di Indonesia sekarang ini, kondisi penelitinya itu dari segi kecukupannya dan SDM-nya gitu seperti apa, Pak, untuk di Indonesia sendiri? iya, iya. Jadi kalau peneliti itu kan memang katakanlah tidak ada batasan ideal ya seberapa harus jumlahnya, kemudian komposisi apa persentase terhadap penduduk, saya kira itu belum ada batasan ideal itu, tapi memang untuk saat ini ya kita katakanlah masih dalam pemetaan itu masih kekurangan peneliti-peneliti katakanlah yang madya maupun utama. Makanya ini kan digenjot untuk peneliti yang madya dan utama itu, makanya ketika masuk di LIPI ini sudah ada kualifikasi katakanlah yang masuk itu mesti peneliti yang lulus S3 gitu. Nah, itu sebagai jalan atau langkah untuk meningkatkan jumlah komposisi peneliti-peneliti yang sudah di madya maupun utama. Jadi kan Pak, kalau penelitian kan kita sering dengar tuh, ada tentang kemiskinan, tentang Iya, kependudukan, tentang iya. lingkungan gitu. Ada banyak lah dari bidang sosial, ekonomi gitu Pak ya. Bahkan di politik mungkin. Nah, kira-kira nih Pak, untuk kondisi sekarang, apa nih kira-kira yang mendesak gitu? Artinya penelitian ini perlu nih untuk saat ini, terlebih di Indonesia seperti itu. Ada nggak Pak yang menjadi fokus kayak gitu untuk saat ini? Iya, iya. Eh, kalau menyesuaikan dengan keadaan saat ini karena memang kita ini sedang menghadapi gejolak terutama setelah COVID COVID? ya, tentu saja penelitian-penelitian yang berkaitan bagaimana kemudian kita katakanlah sudah keluar dari COVID ya bagaimana kita beradaptasi terhadap dunia baru ya yang diakibatkan oleh COVID itu sendiri. Kemudian karena kemarin kan tetap perekonomian itu nyaris terhenti ya, banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang ya itu tidak bisa terjadi, katakanlah mal-mal juga pada tutup, kemudian banyak perekonomian yang tidak bisa bergulir, nah, itu bagian saya kira persoalan yang perlu kita teliti untuk saat ini. Kemudian tentu saja eh, karena dunia teknologi ya, terutama teknologi ini sangat berkembang, terus berkembang dan ini akan menjadi tantangan baru di dunia ekonomi saat ini, terutama termasuk ketenaga kerjaan, itu bagian. Saya kira penelitian terkait dengan bagaimana kemudian kita memanfaatkan teknologi untuk pembangunan ekonomi, itu termasuk bagian eh, masalah maupun isu yang mendesak untuk segera kita lakukan. Termasuk juga bagaimana kemudian memanfaatkan potensi-potensi lokal yang mungkin sangat potensial untuk kita kembangkan untuk pembangunan ekonomi, yaitulah yang perlu menjadi fokus dari penelitian kita saat-saat ini. Ya. Oke Pak. Nah, ini Pak untuk di masa sekarang ini seperti itu gitu Pak ya, kan udah ada zaman digital malah dibilang ya. Nah, kira-kira hubungannya dengan penelitian gitu, apa kira-kira tantangan terbesar gitu Pak di bidang penelitian di zaman sekarang ini? Iya, ya tantangannya digital ya, karena katakanlah orang yang lahir di apa zaman digital ini akan memiliki pola pikir maupun perilaku yang berbeda terhadap perilaku mereka yang lahir sebelum zaman digital. Yaitu kemudian bagaimana katakanlah dari generasi muda ya kita mendidik mereka, menyiapkan mereka sehingga ketika dia memasuki pasar kerja mereka sudah siap terhadap pasar kerja itu sendiri. Bagaimana kemudian digital itu tidak berpengaruh atau berdampak negatif terhadap perilaku mereka
terhadap etos kerja mereka nanti. Itu merupakan bagian yang penting. Jadi intinya ya bagaimana kemudian digital ini tidak berdampak negatif, tapi bermanfaat untuk pengembangan SDM, Betul. pada akhirnya nanti ya bermanfaat untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Saya kira gitu. Oke, seperti itu Pak. Iya, Nah ini iya, mau nanya juga nih Pak tentang BRIN nih gitu Pak ya. Nah iya. sejauh ini gitu, kira-kira apa nih capaian dari BRIN yang cukup membanggakan gitu Pak? Maksudnya baik di level nasional maupun daerah kayak gitu. Iya, Boleh tolong iya, diceritakan Pak? iya, iya. Sebenarnya kalau ini para pimpinan saya kira yang perlu ini ya. Oh, Tapi saya kira sekilas sekilas aja ya. cukup banyak juga katakanlah karena saya gabungan dari LIPI ya. Dulu kita juga mendirikan katakanlah mobil listrik, yaitu bagian Oh, embrio juga. iya. Kemudian bagaimana kemudian kita para peneliti menerbitkan jurnal-jurnal internasional, melakukan kerjasama internasional, yaitu jumlahnya juga banyak sekali dan Iya. itu merupakan bagian dari upaya kita untuk terus mengembangkan diri. Saya kira banyak sekali hal-hal yang sudah kita capai, cuman memang saya kira dalam kapasitas ini lebih banyak pada para pemangku yang lebih menguasai dari mereka ya. Kalau saya lebih terfokus pada sebagai peneliti pusat penelitian Oke, kependudukan gitu. Nah, baik Pak. Nah ini Pak sebagai closing statement gitu iya, Pak iya, ya. iya. Jadi kan ini penelitian gitu. Bukan kadang malah sering kayak gitu. Iya, iya. Ketika seseorang ingin meniatkan untuk meneliti gitu, kendala utamanya gitu Pak di ide penelitiannya. Nah, kira-kira ada tips nggak gitu Pak? Gimana biar bisa menemukan ide penelitian yang cepat, praktis, dan mudah dipahami seperti itu Pak? Biar dia nggak mikirnya terlalu jauh, tapi bisa langsung aksi kayak gitu. Iya, Ah, iya, iya. Jadi memang penelitian itu ya katakanlah kan berangkat dari problem. Katakanlah di Sumatera Utara ya, problem yang dihadapi di sini apa? ah, Nah, ah. itulah kemudian akan munculkan bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan dari suatu masalah itu. Nah, katakanlah ada isu eh, kebakaran hutan yang disebabkan oleh kemudian perkebunan kelapa sawit Ya. misalnya. Nah, Mm-mm. makanya kemudian uh, apa sebagai peneliti kita akan membuat asumsi ataupun pertanyaan penelitian, kemudian bagaimana, mengapa itu katakanlah persoalan api maupun kerusakan lingkungan itu terjadi karena perkebunan itu. Kemudian akan muncul juga pertanyaan lebih lanjut, bagaimana kemudian solusi untuk menyelesaikan itu. Selanjutnya juga bagaimana kemudian dari solusi itu kita melakukan aksi-aksi untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi kalau sudah ada problem, saya kira ya itulah yang bisa kita fokuskan untuk apa, sebagai titik awal ya. Itu ada problem itu, kemudian bagaimana kemudian ide atau cara untuk menyelesaikan problem itu kita teliti. Dari situlah kemudian akan muncul hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan problem. Jadi untuk ide berasal dari problem-problem itu sendiri yang sebenarnya sangat banyak di lingkungan kita. Jadi sebenarnya saya kira nggak masalah. Hanya untuk mencari ide saya kira sangat banyak juga. Hanya kemudian dari ide-ide itu kan kemudian akan kita sort ya, akan kita list ide mana kemudian yang sesuai katakanlah dengan kompetensi kita. Uh-uh. Kemudian katakanlah yang bisa kita jangkau. Kemudian bagaimana kita membentuk tim untuk menyelesaikan ide itu. Itu bagian saya kira yang menjadi basis ya dari kita untuk melakukan suatu penelitian. Sama saja ketika kita katakanlah untuk membuat suatu tulisan, maka di situ ada katakanlah problem yang perlu dibahas dalam tulisan itu.
kemudian ada metode untuk membahas atau menyelesaikan tulisan itu, termasuk sumber datanya. Nah, di situ kemudian akan kita analisis, itu akan terwujud analisis katakanlah regresi, kemudian analisis kualitatifnya dan yang lainnya, baru kemudian dari situ akan kita bahas. Pembahasan itulah kemudian akan memunculkan kesimpulan. Jadi saya kira untuk ide-ide itu ya lebih mudah. Yang terpenting kita adalah selalu mengembangkan diri, membaca termasuk membaca situasi lingkungan, isu-isu sosial politik, ekonomi, sumber daya alam dan sebagainya. Itu akan banyak ide-ide yang muncul untuk suatu kegiatan penelitian maupun katakanlah untuk suatu tulisan. Gitu. Nah. Oke, baik. Terima kasih nih Pak. Ini penjelasannya luar biasa sekali nih. Dari awal, dari apa itu BRIN, mengenai penelitian, sampai perkembangan penelitian di masa sekarang gitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya, sudah menyempatkan diri berkunjung ke BPS Provinsi Sumatera Utara. Oke, terima kasih sekali. Kira kapan kembali ke Jakarta nih Pak? Kita kembali insya Allah besok. Besok Pak ya? Iya. Udah puas tapi ya di nanti Sumatera akan Utara ya? kesini lagi. Oh, dalam waktu dekat Pak? Iya. Jadi sebenarnya kegiatan penelitian ini masih pemetaan awal untuk memilih lokasi yang akan kita gali lebih lanjut ya. Jadi nanti ada pendalaman dari pemetaan ini, maka akan kita tentukan lokasi itu ekonomi hijau mana yang akan kita eksplor lebih lanjut. Baru tahap kedua nanti akan lebih lama di sini. Berarti masih ada kunjungan berikutnya seperti itu Pak ya? Iya. Oke Bapak. Oke, semoga besok selamat sampai tujuan dan sehat selalu Pak ya. Iya, terima kasih. Salam dengan teman-teman di sana dan dengan keluarga juga Pak. Oke kawan cerita, cukup sampai di sini podcast kita untuk topik kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mengetahui informasi dan video-video berikutnya dari podcast Pascalibah. Jangan melewatkan episode-episode berikutnya yang dijamin pas materinya, pas momennya, pas narasumbernya, dan yang pasti paling pas untuk kawan cerita. Terima kasih.